Selamat siang, nama saya Nicholas Theodor dari kelas 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh inflasi dan harga barang dampak dari virus corona. Nah, jadi pertama saya akan jelaskan apa itu inflasi. Yaitu inflasi itu merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar dan disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, jadi virus corona ini adalah pandemi global di beberapa negara, terutama yang melakukan isolasi atau lockdown. Jadi, dua pasien pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Maret setelah diketahui bahwa kedua pasien berasal dari Depok dan beraktivitas di Jakarta. Nah, hari itu juga terjadilah fenomena panic buying. Dimulai rakyat yang berisi aneka berupa bahan makanan mulai beras, gula, minyak goreng, telur, hingga mie instan di supermarket tiba-tiba kosong melompong. Stok aneka bahan pokok itu sejatinya tak benar-benar habis. Hanya gerai-gerai retail modern seperti Transmart, Carrefour, atau Giant dan lain-lain itu normalnya proses distribusi itu hingga 1-2 hari. Nah, ancaman inflasinya itu ketika fenomena panic buying dan dapat menyebabkan kelangkaan barang akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat, sejumlah pihak meminta pemerintah mewaspadai ancaman inflasi sebagai dampak lanjut akibatnya merabak virus corona. Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI Agus Eko, menyatakan, pemerintah harus mengendalikan pasokan pangan agar harga tidak melonjak. Menurutnya, operasi pasar dapat menjadi opsi pemerintah untuk mengendalikan warga dan harga. Inflasi sebagai dampak tak langsung dari pandemi virus corona diperkirakan akan mulai tampak pada Maret 2020. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi pada Februari 2020 hanya 0,28%, lebih rendah dari inflasi Januari 2020 sebesar 0,39%. Berapa potensi inflasi akibat virus corona? Jawabannya akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Topik yang sangat hangat ini adalah social distancing atau lockdown. Yang dikhawatirkan adalah jika pemerintah melakukan lockdown hingga Selasa petang, jumlah pasien yang positif terjangkit virus corona akan semakin meningkat. Jika kondisi memburuk, pemerintah akan memperlakukan isolasi, dampak ekonominya akan lebih besar. Jakarta mengandalkan sebagian besar pangan dari luar daerah. Sementara Jakarta menyumbang 20% total inflasi nasional. Kalau barang susah masuk hingga terjadi kelangkaan. Yang rugi adalah masyarakat sendiri, kata Bima. Kebijakan isolasi atau lockdown hanya bisa diambil oleh pemerintah pusat, sedangkan Presiden Jokowi menyatakan pemerintah pusat masih belum mau menggunakan kebijakan tersebut dalam menangani penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, dampaknya juga bagi Indonesia itu, jika perhitungan sensitivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa jika perekonomian Cina melambat 1%, maka perekonomian Indonesia akan menurun sebesar 0,1 sampai 0,3%. Saya bisa membayangkan bahwa dampak sepanjang paruh pertama 2020 akan cukup signifikan. Dengan skenario ini, ada risiko pertumbuhan ekonomi kita akan berada di bawah 5%, atau dalam kisaran 4,7 sampai 4,9%. Di tahun 2020 ini, jika kita tak melakukan mitigasi, ekonomi Indonesia sendiri memang sudah tumbuh di 5% dalam triwulan 2019 ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.